Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa bertemu lagi dalam podcast berbakat Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya edisi ke-20 tanggal 25 Oktober tahun 2024. Hari ini adalah hari Jumat, hari yang penuh berkah, dan kita kedatangan tamu yang luar biasa, narasumber yang luar biasa, Bapak Abhan, Ketua Bawaslu Republik Indonesia periode 2017-2022. Ini merupakan kehormatan bagi kami tim podcast Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya bisa berbincang-bincang dengan Bapak Abhan yang punya pengalaman yang luar biasa di Bawaslu Republik Indonesia, lembaga yang mengawasi tahapan-tahapan pemilu di seluruh Indonesia. Selamat datang Pak Abhan di Kabupaten Tasikmalaya. Oke, terima kasih. Ya, Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Nah, di Kabupaten Tasikmalaya kota santri, Kota Pak. santri, ya. Tetapi terkenal juga dengan kota yang tidak ada traffic light, Iya. tidak ada lampu stopan. Iya. Ya, Sama dengan kota saya asal, Pekalongan. Kota berarti santri kan juga. masyarakatnya sudah dewasa, Dewasa. sudah berbudaya, Sudah tertibnya luar biasa. Jadi tidak perlu ada traffic light. Iya. Nah, Bapak, kami senang bisa berbincang dengan Bapak di podcast berbakat, dan kami ingin bertanya, mengobrol lah terkait dengan pengawasan, dengan pengalaman Bapak yang luar biasa selama memimpin Bawaslu Republik Indonesia periode 2017-2022. Nah, Bapak, kita kan sedang akan menghadapi pilkada serentak ya di Republik Indonesia di tanggal 27 November 2024. Nah, apa sih Pak tantangan dan problema pilkada serentak? Karena seluruh Indonesia hampir 514 kabupaten kota di Indonesia. Menurut Bapak apa sih problem yang paling utama dalam pengawasan pilkada serentak ini? Terima kasih ya, Mas Kodir. Jadi bahwa memang ini pelaksanaan pilkada serentak pertama kali seluruh Indonesia. Iya. Ya. Dan memang keserentakan kita sudah pernah sejak tahun 2015, Betul. 2017, 18, dan 2020. Iya. Bahkan kalau tidak salah Tasik ini kan sudah 2 kali berpilkada serentak, Betul. 2015, 2020. Betul, betul. Jadi ini yang mau yang ketiga kalinya. Iya. Cuma yang membedakan adalah ketika yang sudah 2015-2020 kemarin itu Betul. tidak keserentakan dengan pilgub. Betul ya, hanya sendiri. Hanya sendiri. Nah, sekarang ini penyelenggaraan bersama. Jadi hampir di semua daerah itu maka harus mengawasi 2 hajat event besar, Iya. pilkada kabupaten kotanya Dan gubernur. dan juga pemilihan gubernur, Iya. wakil gubernur di provinsinya. Iya, betul. Itu saya kira menjadi tantangan tersendiri ya, karena kita belum pernah mengalami 2. Memang ada beberapa kabupaten kota provinsi Betul. yang bersamaan Betul. antara pilkada gubernurnya sama Bupati pilkada bupati atau wali wali kotanya ya. Nah, ini semua seluruh Indonesia sama. Saya kira memang tantangannya adalah pertama soal bagaimana Bawaslu sebagai pengawas pemilu harus bisa eksis ya, menjaga kemandiriannya, Betul. menjaga integritasnya, bekerja secara profesional agar bahwa pemilihan kepala daerah 2024 ini yang serentak ini bisa berjalan dengan demokratis, Betul. luber dan jurdil. Ya. Karena tentu publik berharap banyak ya, kepada Bawaslu yang oleh publik dipandang sebagai disebut sebagai wasitnya. Wasit. Maka tentu sebagai seorang wasit harus objektif ya. Saya kira itu tantangan bagi seorang pengawas pemilu. Betul. Agar bagaimana menjaga kemandiriannya, kerja profesional ya. Berintegritas ya, Pak. Berintegritas Ya. ya. Karena saya kira baik buruknya penyelenggaraan pilkada ini yang menjadi tanggung jawab penyelenggara utamanya. Betul. Penyelenggara ini adalah KPU dan Bawaslu. Bawaslu sampai jajaran Bawaslu kan mulai dari pusat sampai jajaran ad hoc ya. Betul. Yang kedua saya kira adalah karena kemarin baru saja berpemilu. Pemilu dengan pilkada ini sebenarnya ya kalau mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi terakhir sudah jadi rezim pemilu. Rezim ya, pemilu. ya. Betul. Tetapi undang-undangnya berbeda. Betul. Ada perbedaan beberapa regulasi yang ada di undang-undang pemilu dengan undang-undang di pilkada. Betul. Contohnya yang sangat signifikan misalnya soal sanksi pidana bagi money politik terhadap money politik, sanksi pidana terhadap money politik ini Betul.
ada perbedaan, misalnya bahwa di Undang-Undang 7 Undang Pemilu yang bisa kena sanksi pidana politik uang itu hanya pemberi saja. Oh, iya iya iya. Sementara di Undang-Undang Pilkada ya, sanksi pidana bisa kena ke pemberi maupun Oh, iya iya iya. penerima ya. Iya. Ini saya kira menjadi tantangan bagi teman-teman pengawas pemilu bagaimana eh, mengungkap kalau ada dugaan pelanggaran pidana money politik bisa ditangani dengan baik, diproses dengan baik. Iya. Karena memang dengan adanya dua sanksi bagi pemberi dan penerima ini memang ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Oh, iya iya iya. Sisi positifnya artinya ada ketegasan. Diharapkan dengan dua sanksi ini tidak ada lagi money politik kira-kira gitu kan, ya. Tetapi sisi negatifnya tentu Bawaslu nggak bisa berharap banyak adanya laporan money politik dari publik. Oh, Nah, karena iya, apa? iya. Kalau lapor kan juga kena pidana karena dia menerima kira-kira itu kan. Iya iya. Inilah maka saya kira menjadi tantangan Bawaslu bagaimana untuk dalam pengawasan khususnya money politik ini betul-betul optimal maksimal. Dan jangan berharap banyak dari laporan, tetapi harus pengawasan sendiri. Betul. Artinya ketika pengawasan outputnya adalah temuan. Jadi harus aktif betul ini Bawaslu, jangan Hanya duduk diam nunggu, dengan. diam aja nunggu. Betul, betul, betul. Kalau nunggu kemudian nggak ada laporan pidana money politik, emang nggak ada karena orang takut itu kan. Iya, iya. Tetapi kalau publik melihat ternyata banyak, inilah kerja Bawaslu, harus kerja, harus ngawasi. Iya iya. Betul, Ini betul. pemirsa berbakat, ini luar biasa. Ada perbedaan antara pemilu dan pemilihan, Ya. terutama politik uang, ya, atau pemberian barang atau barang lainnya. Ini pemberi dan penerima bisa dijerat pidana pemilu. Ini hati-hati nih para pemirsa, jangan sampai menerima politik uang dan juga melakukan politik uang. Ini berbahaya. Kenapa Pak Bapak berbicara politik uang? Kenapa? Apakah di setiap pemilihan politik uang itu selalu mewarnai di Indonesia ini, Pak? Ya, saya kira bahwa politik uang ini menjadi salah satu yang tindakan yang mencederai proses demokrasi. Prosesnya. Eh, menurut saya bahwa persoalan korupsi di Indonesia ya ini nggak usai tuntas. Iya iya iya. Ya di setiap pemilu pilkada masih ada juga money politik. Betul betul. Saya kira ini persoalan KKN korupsi dan nepotisme dari persoalan proses politik yang diwarnai dengan politik transaksional. Oh Jadi iya. politik uang ya dalam bahasa kerennya disebut sebagai politik transaksional. Kalau proses politik pemilu pilkada ini diwarnai dengan proses politik transaksional, politik uang, maka susah untuk bisa memberantas korupsi. Korupsi ya Pak, betul. Nah, maka harus dimulai dari proses politiknya. Pemilunya itu Proses sendiri. rekrutmen politiknya Politiknya ini. iya. Iya. Proses untuk mencari kepala daerah ini harus bersih dari proses tadi money politik. Politik uang. Kalau kita mau bebas dari KKN korupsi. Itu munculnya politik bisa jadi ketidakpercayaan diri para peserta pemilu mungkin Pak. Ya saya kira ini tugas partai ya kan. Iya. Partai kan punya tugas untuk mengkader Oh, ya. iya, Jadi betul. tentu harus ditampilkan kader-kader yang baik. Iya. Kader-kader yang punya integritas, kader-kader yang mungkin dari sisi elektabilitasnya baik, Iya. integritasnya baik, popularitas Betul. baik, ya kan? Iya. Jangan kader yang mohon maaf, ya, misalnya nggak pernah ketemu, nggak pernah dikenal ini Nyalon. kontribusi kepada publik seperti apa, tiba Iya. ujuk-ujuk ya, tiba-tiba aja datang gitu kan. Iya iya. Nah, jadi saya kira ini saatnya partai politik untuk memberikan menampilkan kader yang terbaik ya. Ya kalau kita mau proses demokrasi ini baik dan proses pilkada Dimulai tanpa politik uang Oh dan itu nanti akan bisa bisa menghilangkan persoalan korupsi ya. oh iya. Korupsi timbul ya karena dari proses politik Proses nasional. politik. Ya kita sangat menyayangkan lah pilkada itu biayanya besar. Tapi begitu kemudian bupati wali kota terpilih, gubernur terpilih, tiba-tiba hanya 1 bulan atau 1 tahun misalnya Masa ketangkap OTT. Ada yang bulan, Iya, iya, bulan, iya, berapa iya, bulan betul. ketangkap OTT. Iya. Setahun udah OTT. Karena Iya. apa? Jual beli jabatan. Nah, Iya. gitu kan. Ya, dengar nih para pemirsa. Nah, ini para saya kira tanggung jawab dari masyarakat juga. masyarakat. Bukan hanya tanggung jawab Bawaslu kan? Bawaslu, tapi publik semua, ayo mari kita bareng-bareng ya berupaya agar pemilu pilkada ini
bisa menekan proses persoalan money politik. Jadi kan dimulai dari politik uang, bibit-bibit korupsinya sudah muncul iya, ya. dari politik uang itu maka bibit korupsinya akan muncul. Jadi bagi para pemirsa jangan mau dibeli, suaranya jangan mau dibeli. Kalau mau dibeli berarti para pemirsa melegalkan korupsi, gitu kan? Ya, hati-hati dengan politik uang karena kan mau penerima dan pemberinya akan kena jerat. Pak, dalam pilkada yang sering muncul itu kan katanya politik uang jelas. Terus ini Pak, netralitas ASN bagaimana Pak menurut Bapak ini Pak? Di pilkada ini. Ya, sebetulnya aturan sudah jelas soal netralitas ASN, TNI, Polri, kan? Kalau TNI Polri memang netralitasnya jelas karena tidak punya hak pilih, gitu kan? Iya. Nah, yang jadi problem ASN ini, gitu kan, yang sering banyak diperbutkan karena dia punya hak pilih, gitu kan. Sementara posisinya harus netral. Gitu kan. Iya. Aturan saya kira udah banyak, udah jelas. Makanya saya kira ya ASN memang ketika masa-masa menjelang pemilu maupun pilkada, masa-masa kampanye kayak gini misalnya, itu memang menjadi sasaran ya, bagi peserta pemilu atau peserta pilkada. Tentu kita berharap bahwa dua-duanya harus menjaga integritas. Artinya gini, ASN-nya harus netral. Peserta pilkada ini dan tim kami jangan narik-narik mereka lah untuk ke ranah politik praktis itu kan. Biarkan mereka nanti punya hak pilih, memilih sesuai dengan hati nuraninya dia, dan biarkan mereka ASN itu bekerja melayani publik. Tidak terkotak-kotak. Betul. Itu saya kira bahaya kalau ASN tidak netral, karena nanti terkotak-kotak. Kalau ini daerah sini dukung ini maka dilayani dengan baik. Ini nggak dukung, nggak dengan baik. Itu bisa menimbulkan konflik horizontal. Memang ASN ini menjadi apa ya? Ya kayak ibaratnya gadis yang cantik yang diperbutkan ketika masa-masa pilkada ini. Karena dia memang punya pengaruh ya, apalagi ya punya jabatan struktural ya, bisa potensi menyalahgunakan wewenang juga anggaran dan sebagainya ya. Karena kalau di daerah itu lihat ASN-nya itu terlalu di kampung-kampung desa, ASN ya punya pengaruh secara sosial, ya kan. Jadi Pak Guru, itu jadi panutan kira-kira itu. Termasuk kepala desa ya Pak? Kepala desa juga harus netral. Meskipun kepala desa bukan jabatan ASN, tapi undang-undang mengatakan kepala desa harus netral sebagai pejabat publik kan di tingkat desa. Saya kira ini maka ASN sekali lagi silakan Anda sebagai ASN masih punya hak pilih, pilihan boleh, milih siapapun boleh, tetapi hanya di bilik suara aja. Iya. Berarti ketidaknetralan mereka itu hanya di bilik suara. Ya, karena sudah memilih. Tetapi selebihnya tidak harus boleh. netral. Ucapan tindakannya harus netral. Ya. Jadi kamu punya tugas-tugas. Karena berat sekali ya Pak hukumannya bagi ASN yang tidak netral. Ada sanksi pidananya. Ada sanksi pidananya. Dan mungkin sanksi administrasi kelembagaan juga bisa sanksi misalnya degradasi. Penurunan jabatan golongan atau kenaikannya terhenti dan sebagainya. Jadi saya kira ASN harus hati-hati. Tapi saya kira dua-duanya harus hati. Tadi ASN-nya harus objektif ya, proporsional kerja. Peserta pemilu pilkada ini tim jangan tarik mereka untuk bagi partis ya. Biarkan mereka nanti memilih. Itu nih pemirsa, bagi para ASN, para pemirsa berbakat, jangan sampai ikut-ikutan dalam hal kampanye dukung-mendukung karena sanksinya jelas, ada sanksi pidana dan juga ada sanksi administrasi termasuk terkait dengan mungkin penurunan jabatan ya. Nah, Pak, selain itu Pak, juga kami melihat di regulasi ini Pak, karena kita serentak seperti kampanye di tempat ibadah itu ada perbedaan maksudnya Pak. Ada perbedaan antara calon bupati, calon gubernur. Memang dilarang, tetapi sanksi pidananya tidak ada Pak. Untuk bupati ada sanksi pidananya, untuk gubernur, wakil gubernur tidak ada sanksi pidananya. Bagaimana Pak ini Pak menyikapi hal ini? Memang itu ketentuan pasal yang agak aneh ya. Sama-sama pilkada ketika gubernur, bupati, wali kota ada sanksi pidananya, tapi untuk pemilihan gubernur nggak ada. Mestinya sama. Ya. Saya kira ini sudah menjadi syaratan sejak lama ya. Apakah ini dulu salah
salah membuat norma itu Oke. atau memang ada memang apa ya seperti itu. Tapi Iya, menurut saya memang harus. Saya kira nanti ketika ada revisi harus betul. di apa ya? Oke. Direvisi lah ya kan, direvisi atau diuji kembali lah. Oke. Kan ini sama ya kan. Iya, sama. Sama yang satu ada pidana yang enggak itu sama-sama pemilihan kepala daerah itu kan. Itu. Memang itu jadi problem ya. Betul. Jadi teman-teman Iya. Bawaslu sebagai penegak hukum pemilu ada perbedaan ya. Iya. Nanti publik kalau nggak tahu tahunya lo kok diskriminasi, ya, gubernur enggak, bupati wali kota kok Oh, tidak iya. itu. Padahal ini pelaksanaan undang-undang, undang-undangnya bunyinya begitu itu Iya, kan. Pak. Aduh, jadi Ya, membingungkan juga membingungkan, gitu. ya. Tetapi pada intinya larangan itu ada untuk bupati dan juga gubernur itu. Gubernur, ya. Ya. Pak, terkait ini slogan Bawaslu kan apa nama tagline Bawaslu ini luar biasa. Bapak yang memberikan apa namanya menciptakan bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Ini kan Bapak periode Bapak Ya. mengeluarkan itu. Bagaimana menurut Bapak ini? Apakah tagline itu makna arti dari tagline itu, Pak? Ya, kami mengeluarkan tagline itu pada periode kami 2017 Iya. itu, dan tentu dengan proses diskusi yang panjang gitu kan. Kenapa sampai keluar tagline itu apa? Betul, Pak. Artinya apa? Artinya begini, bahwa Bawaslu itu nggak bisa sendirian dalam mengawasi iya. proses pemilu pilkada ya. Tentu membutuhkan dukungan support dari publik masyarakat. Peran aktif masyarakat. Maka itulah ada kalimat bersama rakyat awasi Awasi pemilu. pemilu. Maka Bawaslu harus bersama masyarakat, bersama rakyat untuk sama-sama mengawasi. Berarti Bawaslu tidak bisa sendirian. Sendirian ya. Oh, Memang secara formal Bawaslu sebagai Iya. mandat undang-undang Iya. untuk mengawasi. Tetapi secara hakikat demokrasi sebetulnya rakyat itu sendiri yang ngawasi. Sejati-sejatinya pengawas itu ya masyarakat publik gitu kan. oh iya, Bawaslu ada karena amanat undang-undang. betul. Maka saya kira nggak bisa lepas meninggalkan masyarakat. Mari bersama-sama masyarakat untuk mengawasi. Artinya apa? Bahwa masyarakat kita dorong untuk partisipasi aktif dalam pengawasan. Juga Bawaslu demikian, ketika ada laporan dari masyarakat harus direspon. Jangan-jangan kemudian iya. diabaikan. Kita mendorong masyarakat melapor diabaikan. Nanti kan jadi masalah gitu kan. Inilah maka ada program pengawasan partisipatif dan sebagainya. Iya. Itu dalam rangka untuk mendorong itu. Saya kira ke depan tahun kapan lah saya nggak tahu Iya. ya, pemilu yang sampai tahun kapan, kemungkinan ketika masyarakat sudah Bisa mengawasi sendiri. mengawasi sendiri, mungkin sejenis kelembagaan pengawas pemilu formal nggak ada mungkin. Waduh, Ya. berarti hilang lagi Bawaslu. Kalau memang masyarakat sudah berdaya. Oh gitu kan. iya, Pak. Dan peserta pemilu sudah tingkat ketaatannya sudah tinggi gitu kan, masyarakatnya sudah tahu ada berdaya, kemungkinan tidak ada lagi Bawaslu kemungkinan gitu kan. Tapi itu masih panjang. Saya kira masih butuh ya. Masih butuh eksistensi keberadaan Bawaslu untuk sekian kali pemilu gitu kan tadi. Maka rakyat harus kita ajak ya sebagai bagian dari pendidikan politik juga. Iya. Nah, pada akhirnya bahwa ketika pengawasan dan sebagainya melibatkan partisipasi masyarakat, tugas Bawaslu utama adalah menegakkan keadilan pemilu. Jadi setelah mandat undang-undang untuk mengawasi dan kita mengajak masyarakat, maka tugas utama Bawaslu bagaimana menjaga, mewujudkan keadilan di dalam pemilu dan pilkada ini. Karena apa? Bahwa pemilu dan pilkada ini kan sebuah kontestasi yang legal ya, kontestasi yang legal, pertarungan untuk mencari kekuasaan yang legal. Oh iya. Dan namanya orang yang mau mencari kekuasaan itu kan potensi melanggar dan sebagainya itu kan ya tinggi itu kan, maunya menang. Cuma tidak ada yang mau kalah ya, Pak. Jadi kalau ada deklarasi siap kalah siap menang ya, Iya. siap menang dan siap kalah, siap kalah siap menang, ya sebetulnya saya lihat mungkin Hanya lip service aja. semuanya maunya siap menang gitu, tidak siap kalah. Iya. Buktinya apa? Iya. Ada upaya hukum Wah, ya, laporan di KPP Iya. negara, ada Iya. gugatan ke MA, MK. ada gugatan ke MK dan Iya. sebagainya. Ya. Iya. Nah, mudah-mudahan ke depan demokrasi akan baik. Ya. Iya. Kemudian Bawaslu ini bisa menjaga marwah sebagai lembaga pengawas pemilu, menegakkan keadilan pemilu. Ya. Karena begitu keadilan ada, tentu semua bisa menerima. Tapi kalau kemudian nggak bisa berdaya, seakan nggak ada keadilan, akan ada komplain dan sebagainya. Jadi ibaratnya Bawaslu sebagai wasit, pertandingan sepak bola harus adil. Iya. Kalau nggak adil,
Ya kita akan nonton seperti pertandingan sepak bola kemarin di Iya. PON itu antara Aceh sama Sultan. Iya. Sampai pemain mukul wasit gitu kan. Ya. Berarti asas pemilu yang jurdil itu, Luber jurdil lu itu berjurdil itu, menjadi jurdilnya itu para penyelenggara ya Pak ya? penyelenggara ya. Iya. Luber jurdil Ini kan luar biasa Pak, apa tagline bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu. Bawaslu tegakkan Ini keadilan seluruh pemilu. komponen masyarakat di Kabupaten Tasik itu luar biasa, Iya. sudah paham betul. Iya, karena Bawaslu sudah diberi atributif kekuasaan, kewenangan dalam menegakkan keadilan pemilu apa? Penanganan pelanggaran, ya kan? Oh. Penyelesaian sengketa proses, pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, Iya. kemudian sengketa proses bisa menjadi kewenangan Bawaslu. Berarti- Itu kewenangan untuk keadilan, Betul. keadilan pemilu. Berarti Bawaslu itu punya apa kewenangan yang luar biasa yang Iya. tidak dimiliki oleh lembaga lain terkait dengan pelanggaran pemilu ya Pak? Iya, saya kira Bawaslu punya lembaga yang besar, yang punya kewenangan besar dari hulu sampai hilir, saya nyebut itu. Hulunya apa? Pencegahan. Pencegahan ya Pak, iya betul. Tengah-tengah ada pengawasan, ada penindakan pelanggaran ya. Hilirnya sampai menyelesaikan sengketa proses ada kalau persoalan dengan putusan ya. Itu luar iya. biasa ya. Berarti awasi, cegah, tindak gitu Tindak. Pak. Iya betul Pak. Karena memang masyarakat berharap banyak pada lembaga Bawaslu Pak. Karena apa terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang mungkin terjadi di masyarakat selalu memberikan informasi kepada Bawaslu Pak. Nah, terkait dengan informasi awal itu juga sering muncul dari masyarakat, Pak. Itu mungkin adanya apa? Peran aktif masyarakat ya. Iya, partisipasi dari Oh, bentuk partisipasi. Maka hargailah informasi Oke, dari iya, masyarakat itu apapun ya. Ya, itu ketika tidak memenuhi syarat formal materi laporan ya jadikan sebagai mekanisme temuan itu kan. Iya. Ada mekanisme itu. Jadi para pemirsa itu tadi Pak Abhan memberikan satu pemahaman yang luar biasa dengan tagline yang luar biasa, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Itu sangat-sangat punya arti yang luar biasa, dan peran serta masyarakat juga diharapkan dalam rangka pengawasan ini, adanya pengawasan partisipatif dari masyarakat. Nah Pak, terakhir nih, harapan Bapak nih bagi pengawas pemilu di Kabupaten Tasik. Kami Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya dengan luas wilayah yang luar biasa Pak. Ada 39 kecamatan, 351 desa, dan nanti di TPS itu ada 2.847 TPS. Harapan Bapak kepada kami sebagai pengawas pemilu di Kabupaten Tasikmalaya agar pemilu di Kabupaten Tasikmalaya betul-betul pemilu yang berintegritas. Seperti apa Pak harapan dan juga pesannya kepada kami semua Pak? Kita mengetahui ini adalah pilkada serentak pertama kali ya. Betul Pak. Se-Indonesia. Jadi teman-teman penyelenggara akan menjadi tonggak sejarah. Iya, ya. Sejarah mengawasi pilkada serentak untuk pertama kali di Indonesia ini. Tentu harapan kita semua saya kira ini bagaimana Bawaslu bisa memerankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas pemilu, lembaga pengawas pemilu yang nanti akan bisa mengawasi dengan sebaik-baiknya proses pilkada ini. Dan tentu modal yang harus dimiliki oleh penyelenggara pemilu khususnya di Bawaslu maka adalah menjaga integritas, kemandirian, dan kerja secara profesional. Harus ada di tengah-tengah. Ya. Jadi ketika ada laporan harus direspon, ketika ada yang salah harus tindak, tegakkan aturan hukumnya, law enforcement. Kemudian harus objektif di dalam menangani berbagai dugaan-dugaan pelanggaran yang dilaporkan masyarakat maupun temuan dari itu Bawaslu. Dan yang berikutnya adalah tentu maka peningkatan kapasitas bagi jajaran Bawaslu terutama jajaran ad hoc penting karena mereka sebagai ujung tombak yang dalam pengawasan ya, terutama di hari pemungutan suara agar teman-teman di jajaran ad hoc di pengawas TPS itu betul-betul punya kapasitas sehingga mengawasi dengan baik sehingga dugaan-dugaan potensi-potensi pelanggaran manipulasi perolehan suara nggak akan terjadi, bisa diawasi oleh jajaran pengawas pemilu. Saya kira itu, dan mudah-mudahan rekan-rekan di Bawaslu di Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya ini bisa menjalankan tugas pengawasan Pilkada 2024 dengan baik sampai pada tahapan akhir. Ya. Amin. Dan pada akhirnya nanti masyarakat Tasikmalaya akan mendapatkan kepala daerah yang bisa membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi daerah Kabupaten Tasikmalaya. Saya kira itu peran yang harus dilakukan oleh teman-teman Bawaslu. Iya.
Oh, mungkin itu para pemirsa berbakat luar biasa, ngobrol dengan Bapak Abhan, Ketua Bawaslu Republik Indonesia periode 2017-2022 yang sangat-sangat banyak isinya. Ini jangan sampai para pemirsa berbakat, jangan sampai melanggar terkait dengan aturan-aturan kepemiluan, dan kalau menemukan adanya pelanggaran-pelanggaran, sampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya beserta jajaran, bisa ke Panwascam, bisa ke pengawas kelurahan atau desa. Saya kira itu teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Pak Abhan, terima kasih. Ini modal besar bagi kami, pengawas pemilu di Kabupaten Tasikmalaya, bisa kehadiran Bapak di podcast berbakat ini. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.